Pemain Bigetron Alpha dengan pressure yang diberikan tentunya Ki menggunakan Grok di sini bersama dengan Moreno, harusnya early pressure masih bisa terlihat dari Bigetron Alpha. Yes, ini lihat permainan dari seorang Kabuki, berat dari seorang Marky untuk masuk ke dalam karena apa? Execute-nya yang sakit. Iya, kalkulasi miss-nya. Dan ini adalah longest game on MPL di mana Rebellion vs RRQ season 9 di 43 menit. Tapi longest game on MPL season 10 ada Aura vs BTR tadi di 33 menit. Itu lama sih. Tarik ulurnya gila banget. Dan Kabuki sama dengan Marky masih di situasi yang 50-50. Keduanya masih sama-sama bermain lebih hati-hati. Sebelum dapetin level 4-nya, Kabuki belum dapetin level final belum, Marky belum dapetin knockout track-nya. Sehingga masih cukup adem ayem nih dari kedua lini tentunya. Tapi yang akan rusuh sepertinya dari area Turtle, objektif Turtle Fluffy. Bermain dengan cukup agresif di area depan ya, menzoning Moreno dan juga Chorizo. Tapi kali ini Ki yang berhasil untuk mendapatkan satu buah objektif Turtle untuk Bigetron Alpha. Oscar salah dikeluarkan. Hai, terperangkapkah kali ini Davina Flavi yang mencoba untuk menyelesaikan permainan dari para pemain tim Bigetron Alpha. Tidak ada extended team fight. Ini dia keuntungan dari seorang Pakuito dengan cutting minion yang sangat cepat. Dan lihat kembali dengan Bigetron hanya dari Ranger Mas dan juga Mirko yang menuju di Talent Prediction by Axe. Sementara kali ini dari Facehugger ya, ini masih agak bersabar ya dari Aura Fire ya. Karena mereka mungkin tahu ngeliat potensi dari Ki dan Moreno ini bisa memberikan poke damage di awalnya. Jadi mereka harus tarik ulur, sabar terlebih dahulu sampai mungkin nanti dapetin stack juga buat Emon. Dari hanya siap untuk merusuh ke area jungle dari Bigetron Alpha. Kalau Marky mau bertahan di one by one situation di arah top lane ya, Opung Wawa, dia harus mainin heavy left punch-nya. Nah ini dia harus main heavy punch, jangan main pakai jab. Karena kalau dia pakai jab tuh, biasanya orang masih pakai jabnya. Karena damage-nya besar, sedangkan dia butuh absorb damage ketika one by one melawan seorang Kabuki. Dan ini ada game tercepat waktu season 4 ya. Itu ketika EVOS melawan Genflix. Dan itu habis di waktu 8 menit. Tapi game tercepat kita di MPL season 10 itu adalah Onyx lawan Bigetron. Waktu di hari pertama harusnya ya? Kedua, sorry. Betul. Iya, ini mecahkan rekor 10 menit gamenya. Oke, hai. Udah ada endless shot dan Kabuki berhasil untuk memfollow dengan cukup baik. Phantom Slash dan juga headbutt dari seorang Fluffy. Gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia masih menunggu satu buah jabnya. Heavy lance punch-nya tidak bisa keluar juga. Nampaknya ada cooldown di sana, tapi di sisi sebaliknya dari seorang Hai. Kali ini dengan Eamon, dengan hero favorit ada bahkan Moreno terperangkap. Cukup berbahaya. Watch digunakan tapi Moreno terperangkap di dalam permainan tim Aura. Sang naga bakal coba untuk menggigit seorang Moreno. Moreno berhasil dimakan, tapi di sisi sebaliknya Max gak bakal bisa menyelamatkan Moreno karena dia gak punya purple buff. Chorizo akan dipermainkan di bottom lane karena tidak ada dash yang keluar. Dipermainkan karena dashnya udah keluar semua, Bu. Betul, ditarik ulur saja Endless Shot. Langsung menutup tadi perlawanan dari Chorizo. Dan ini Aura Fire, mereka sudah mulai agak sedikit nge-snowball. Tarik ulurnya luar biasa ya, Hai. Dan jangan lupakan tadi dari si Fluffy sendiri. Dia ini adalah Akai dengan arrival, jadi bakal cepat untuk bisa nge-backupin yang lain juga. Iya, tapi kali ini di area atasnya dari Aura, Kabuki bermain dengan sangat amat berani. Masuk Phantom Slash ke arah seorang Max, namun ternyata satu buah barrier dari Ki agak sedikit menghambat pergerakan dari Kabukinya ya. Dan Ki, wild charge yang on point. Dan sehingga membuat Kabuki yang masih memaksakan tadi. Sebenarnya untuk numbangin Ki-nya malah ditumbangin balik sama seorang Marky. Biasanya wild charge dibalas sama Pakuito. Tapi kali ini udah wall charge, digetok Pakuito, ini udah disundul, udah dipukul, benjol. Hai, tiba-tiba muncul dari area rebutan dan bahkan masih mau lebih kali ini Kak. Hai berhasil untuk mendapatkan goldnya. Dan bahkan dari Max bakal coba dikejar, Moreno masih mencoba untuk mengcover. Default pun tidak tinggal diam tentunya. Sebenarnya Pung ya, kalau tadi kan dipakai retribution sama Hai, ini harusnya kerugian dong ketika ada satu buah turtle yang dipegang oleh tim Bigetron dengan retribution yang nyala dari Max. Tapi kenapa mereka pede retribution? Karena mereka punya Akai. Ya, untuk ngejauhin semuanya, nge-reset lagi. Dan belum lagi damage dari Hai yang memang udah bisa ke snowball. Iya, sementara Max maju kali ini dan bahkan lihat heavy spin-nya. Apakah Konikara dua pemain? Tapi ternyata Tabletop masih bisa di-pop up. Endless shot-nya Konikara seorang Ki, namun Ki masih cukup strong di sini. Moreno mencoba untuk bertahan, tidak ada Black Zeus dan Mango Diva. Masuk dengan sisi Eagle, Facehugger mencoba untuk menarik. Namun ternyata Moreno tumpang begitu saja Ki. Dan juga Marky dipukul mundur.
Karena Facehager masih mau lebih. Tidak mau melepaskan KYY. Masih terlalu tebal. Gak ada mana. Gemes banget. Gak ada mana. Dan sedangkan di sisi sebaliknya kali ini Moreno disumbangkan. Kabuki, Executive Trail Max ditumbangkan. Tidak ada saya pun split. Dan ini agak cukup unik permainan dari Big Hit Alpha dengan hero nyaman mereka. Yang bukan seorang Marky ya dengan hero nyaman ya. Tapi malah diacak-acak oleh tim Aura Fire. Ini agak cukup unik menurut aku. Karena Ki nyaman sekali dengan groknya. Sorizo dengan Poveus. Max dengan linknya kita tahu selincah dan sesakit apa. Tapi gameplaynya menurut aku di game yang ketiga ini berubah banget. Wow, tapi Marky apakah masih bisa ditumbangkan? Ternyata masih bisa bertahan. Sementara Fluffy yang berada di keadaan yang tidak baik-baik saja. Memang punya immortality. Namun kalau immortality-nya pecah di menit yang ke-6 agak sedikit sayang aja. Tapi lumayan sih bisa nge-buying time juga buat Lumayan dia ya. ya. Bisa kabur dan Bloodlust X tadi selesai untuk Kabuki ada Hunter Strike. Ini damage dari Kabuki. Bakal sakit banget untuk lini belakang ya. Karena dari Moreno sendiri dia baru menyelesaikan Enchanted Talisman. Belum ada damage tambahan seperti misalnya Ice Queen One. Max Pasti gagal, masih gagal. masih gagal. Dan untungnya dia juga masih bisa mundur dengan satu buah Phoenix Force-nya. Tapi kali ini sepertinya akan dipaksa tim fight lagi di area bawah. Aura Fire mereka melihat pergerakan dari Sorizo yang sudah mulai datang untuk mengcover. Facehager mencoba untuk menarik tentunya. Dan sementara pemain-pemain dari Big Hit Alpha mereka tidak mau terlalu overextend. Sambil menunggu Max ini nanti untuk mungkin lebih ngedapetin satu buah purple lagi ya. Di reset lagi. Dan sementara Ki bakal mundur terlebih dahulu wild charge-nya. Marky harus Sampai pulang untuk sih. mundur. Marky harus pulang sih. Dia bisa di take down loh. Karena Ki-nya pulang. ada Kabuki juga di sana. Execute nyawa dari seorang Kabuki dan bahkan Master perangkap. Wah, gila. Dan bahkan di sini masih ada satu David Sword Fluffy. Sudah diingatkan untuk pulang. Dia bisa ter-take down dari Marky-nya. Tapi Dan tumbang kamera juga. pindah ke atas sebentar. Iya. Marky langsung ditumbangkan. Ini dari semua game Big Hit Alpha di di match kali ini, di match pertama, ini adalah game one-sided. Berbeda dengan game 1 dan game 2 Omong. Ya ini benar-benar masuk ya ke dalam zona permainan Aura Fire. Ini temponya udah dipegang Aura Fire banget dari early. Dan kita nggak melihat Marky misalnya dengan Iya. Pakitonya dia. Ini nggak terlalu nyaman Aku sama merasa sekali. dia nggak nyaman sih pakai Pakitonya. Karena hero jarak dekat kan. Berulang kali kita melihat dia pakai hero jarak jauh. Iya kayak Bruno, Melissa. Tapi sepertinya ini mungkin belum momennya untuk Big Hit Alpha. Mereka harus tarik ulur terlebih dahulu. The shot yang berhasil dihindari begitu saja. Namun ternyata Kabuki berada di garda depan dan Fluffy lagi-lagi heavy spin-nya connect. Satu buah turret di area mana pecah di Gold Altar. Facehager masih mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi lihat altarnya sudah mulai habis. Harus mundur terlebih dahulu. Sorizo udah mulai masuk kali ini. Tapi Kabuki masuk dan Phantom saja bahkan. Satu buah Silvernya belum. Maju kali ini dengan satu buah pistol blade. Tapi ternyata high. Berhasil untuk menumbangkan seorang Max kali ini. Masih mau lebih. Sorizo pun hilang. Double kill diamankan. Triple kill kah? Enggak, ternyata high. Mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Dan mencoba untuk mereset lagi. Pertanyaannya adalah buat apa dia buru-buru ketika dia sudah memegang 50% map di Lane of Down. Lihat, permainan dari map kali ini cuma 50%. Ke kanan atas. Ke arah Big Hit Alpha. Ya, Aura Fire juga mereka pede banget gitu loh. Mereka lebih santai sekali di game yang ketiga ini. Dari gameplay mereka, dari bagaimana Fluffy bisa mengontrol lawannya untuk tetap berada di area Gila base. sih. Tapi kali ini lihat high-nya terjebak dalam Fluffy. Mencoba untuk mengcover, tapi ternyata Max masih bisa datang tentunya dengan Evian Sword. Masih bisa ditumbangkan high-nya. Mencoba untuk dibalikin keadaannya Big Hit Alpha. Memukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire di area MT dan Fluffy. Tidak tumbang, Facehager menarik dua pemain. Dan kali ini kelihatan dibuka begitu saja. Godiva maju ke area depan. Dan bahkan dari Facehager mencoba untuk menahan Moreno tertinggal. Gak punya Black Shoes. Gak bisa pulang dan tumbang di tangan Facehager. Big Hit Alpha. Menit 10 ini dengan 10 kill yang didapatkan. 5.000 gold difference, ini cukup jauh. Dan buat kalian semua yang hanya punya duit 5.000 di rumah, kalian bisa dapetin makanan dengan order Grab diskon hingga 90%. Jadi kita lihat di arah top lane. Para main dari Big Hit Alpha. High ground defensive mereka, tapi lihat ditutup pada Fluffy dengan minimum yang kuat. Sorizo bakal coba Gila, dipasang. Fluffy. Heavy spin dan bahkan fokus ke arah base turret-nya ketika seorang Fluffy yang terkena damage. Dan dengan Lord yang bersama, mereka memecahkan base turret. Itu cuan for life. Ya,
Lord yang memang cukup tipis ya, belum punya charge juga. Dan team fight masih terjadi untuk kali ini. Tapi Aura Fire mereka bisa back off, mereka bisa mundur ngereset semuanya. Oke, tapi inhibitor atasnya udah pecah. Di posisi yang tadi Bigetron Alpha ngejar ke Kabuki, tapi Kabuki juga nggak tumbang. Coveran yang baik banget dari Fluffy dan juga Godiva bersama dengan Facehugger. Tapi buat teman-teman, Ini dia nih, tonton playoff MPL Indonesia season 10 di TikTok. Nah, Posting itu. juga video keseruan kalian yang dukung playoff MPL dari Nobar atau datang ke MPL playoff sekarang juga. Dan kalian bisa menangkan hadiah menarik, ya kan? Biasanya ada bangku, Secret Lab. Biasanya juga bisa dinner sama Momochan atau Om Wawa mabar di TikTok bareng Om Wawa, betul? Betul. Tas dulu. mabar sama Kowa tiap malam kayaknya. Tapi resiko ditanggung penumpang. Bah, betul. Tidak mau penumpang ya. Penumpang. Gak apa justru ya belajar melatih mentalitas sama Kowawa. Ini tahu nggak kalau mabar sama Wawa di TikTok malam-malam, itu definisi lo udah tahu naik bus antar kota. Nyawa lo udah serahkan ke supir. Lillahi ta'ala udah. Aduh, oke. Dan kita melihat ya damage dealt by Axe di sini. Facehugger cukup tinggi dengan high. Dan sementara Storizo dengan Pobiusnya ini yang memegang damage tertinggi dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini, Oke, kita lihat Baby langsung ada Pink ya. Max terjepit. Endlesskan. Oh no. Damage tertatar. No damage. Giliran Kabuki untuk bersinar di arah belakang. Memancing Storizo. Lihat damage dari Kabuki bertambah dengan ada support system yang datang langsung ke MPL Playoff. Dan bahkan Lord di menit 12. Lord yang sudah spawn. Lord di enhance. KYY hanya untuk ngeulur waktu. Cuma untuk dipaksa flicker. Dipaksa watcher. Di poking damage-nya. Dibuat dia benar-benar nggak bisa pulang. Cuma itu yang bisa dilakukan sekarang. Iya. Mau take down Fluffy. Dia masih ada heavy spin atau dia bakal bisa pulang dengan rival. dia punya immortal bahkan. Dan bahkan item dari Marquis sendiri tadi itu ada War Axe yang dibayar oleh dia. Oh, Oke. tapi dijepit lagi kali ini Markinya. Terperangkap, Storizo Marki punya dipancing ke flicker. belakang, Vestager ditumbangkan. Tapi problemnya adalah di mana Godiva membawa permain dari si Bigetron Alpha ke Kabuki. Membuat Kabuki harus mundur. Dibawa ke arah belakang, Endostar stucknya bakal dicoba dan pakan. Storizo, execute belum dikeluarkan. Moreno, Black ke arah belakang, nampaknya bukan pilihan. Tim Bigetron Alpha berada di ujung, taring dari sang naga. Ini bencana. Aura tidak benar-benar mengasih nafas karena Bigetron dengan cold difference 8.000 cold. Fluffy, heavy spin dikeluarkan. Marki dan juga Kaya yang menjadi pilihan utama. Marki akan ditumpahkan. Execute dan clear. Dapatkan. Ini dia. Max seorang diri tak mampu dan Aura Fire memulangkan Bigetron Alpha dengan kemenangan 3 poin penuh. 3-0.